Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, dari kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Temanya apa, Bu? Tematik hadis. Ya. Ingat, Bu ya. Alhamdulillah. Materinya ingat gak, Bu? Materinya, tematik Qur'annya tentang apa, Bu? Wah, lupa. Kemudian materinya apa kemarin, tematik Quran? Salat asik. Tematik hadis kami awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq. Yang saya pesan, tolong baca surat Al-Falaq. Kenapa? Itu dahsyat di dunia ini. Banyak orang gak suka sama kita, jahat sekali, itu pasti ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngasih itu ijazah lah, bahasanya itu Al-Falaq. Di ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri, dari kejahatan. Siapa? Hasidin, orang yang dengki, hasud. Ini Allah mengakui itu. Orang kalau dengki, hasud, itu jahat, Bu. Hati-hati ini. Makanya Allah perintahkan kepada kita, baca tuh surat Al-Falaq, jangan sampai lupa. Artinya apa? Itu pasti di dunia ini ada orang hasud sama itu, pasti. Baca, jangan lupa surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada. Allah pesan bener ini. Jauhkanlah dirimu kalian, wahai kaum mukminin mukminat, wal hasada, dari sifat dengki, hasud. Rasulullah menyatakan, fa innal hasada. Populer nih hadis ini, hafal kayaknya, sudah pada hafal. Fa innal hasada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasud itu, dengki itu, yakulul hasanat, yakulul hasanat, dengki itu kata Rasulullah memakan kebaikan kita. Sebanyak apapun kebaikan kita, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau ada hasud, dengki di dalam hati kita, hati-hati, habis itu, dimakan itu kebaikan kita oleh hasud itu. Kama ta'kulun nar al-khatabah, sebagaimana api memakan, membakar kayu bakar, habis nggak tersisa, menggerogoti kebaikan kita. Tolong jauhi itu sifat dengki, apapun alasannya. Dia jahat sama saya, udah hilangin, maafin. Itu pahala kita itu kalau kita memaafkan.
Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan la yajtami'u fi jawfi 'abdil iman wal hasadu. Tidak akan berkumpul di dalam batin seorang hamba iman dan dengki. Kalau kita imannya benar, lurus, artinya apa kata Rasulullah? Gak bakal tuh dengkinya muncul. Artinya apa kata Rasulullah SAW? Antara iman dan dengki gak ada tuh sama orang beriman. Itu loh maksudnya. Lantas gimana kalau ada orang beriman dengki? Tolong dikoreksi tuh ibadah keimanannya kita. Berarti ibadah kita belum mengefek di hati. Ini Rasulullah nggak mungkin itu antara keimanan dan dengki itu ada di dalam batin seorang mukmin, nggak mungkin itu kata Rasulullah SAW. Hati-hati, jaga benar, biar kita ibadah kita, amal soleh kita gak habis. Biasanya itu amal kita habis, berasa itu nanti setelah kebangkitan tuh dihisab. Kita merasa saya rajin kok sholat duha, saya rajin kok istighfar, tapi nggak sadar hati kita itu tinggi sama orang, habis. Masih ingat tuh hadis Rasulullah tentang orang muflis? Apalah bangkrut, awas hati-hati. Nanti di sana kata Rasulullah ada orang bangkrut, bawa haji, pahala hajinya, bawa pahala kebaikannya, sedekahnya, bawa amal tahajudnya, bawa pahala zikirnya. Di sana jadi orang bangkrut, habis pahalanya. Kenapa hasud diantaranya? Hadis yang ketiga, Rasulullah berpesan benar ini. La tahasadu, janganlah kamu saling mendengki. Buang jauh-jauh. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Ini pesan Rasulullah. Sayang, takutnya amal ibadah kita habis dimakan oleh hasudnya kita. Wala tadabaru, dan jangan saling memusuhi, saling bermusuhan sama saudara sama siapa saja. Orang yang bukan muslim gak usah. Mukmin sejati, muslim sejati itu apa? Hatinya tuh legowo, luas, pemaaf, tidak pernah menyakiti hati orang tuh begitu. Wajah kelihatan dah. Coba kalau ada di hati kita ada hasudkah atau ada kebencian, tolong itu buang itu. Minta sama Allah, ya Allah jauhkan dari sifat itu ya Allah. Gitu loh, biar apa? Amal ibadah kita aman, gak habis. Lantas kita tanya, hasud itu apa sih? Dengki itu apa sih? Orang dengki, orang hasud itu merasa sakit hati, kurang senang kalau orang dapat nikmat. Itu awas kalau kita itu, saya enggak ada rasa nggak seneng lah, apalah pokoknya. Ketika tetangga kita misalnya dapat nikmat, dapat rezeki, kita nggak suka, awas itu muncul dengki itu di situ. Cepat istighfar kepada Allah, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kan iblis itu nak masuk itu. Gak suka itu kalau orang itu dapat kebaikan. Ada bu di hatinya bu, buang jauh-jauh, minta sama Allah, buang ya Allah. Kan iblis itu hebat bujukannya, bisikannya lebih hebat dari kita tuh lemah. Minta pertolongan kepada Allah, perbanyak baca surat Al-Falaq dan An-Nas.
Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasun la yahlu minhunna ahadun." Tiga perkara tidak seorang pun terlepas daripadanya. Apa itu? Al-hasadu, hasud. Hati-hati. Ini tidak lepas dari diri seorang manusia ini. Kata Rasulullah, tiga ini. Hasadu, hasud. Tadi senang sama orang dapat nikmat. Wazannu, buruk sangka, berburuk sangka. Tidak usah itu. Berburuk baik saja. Dia jahat, udah berburuk baik aja. Ketika kita muncul berburuk sangka, itu dari iblis, itu dibisikin dulu lagi. Dan kita kejebak gitu di situ. Iblis kan biasa itu, bagaimana manusia bareng-bareng masuk ke neraka, bareng-bareng bersama-sama. Biar ramai nerakanya, itu kerja keras iblis itu di hadapan Allah. Sudah Allah mengizinkan, silahkan. Kau goda itu manusia, silahkan. Jubloskan, silahkan. Dengan cara apapun silahkan. Allah sudah mengizinkan. Artinya apa? Allah, kita minta sama Allah. Wattayyaru, dan menganggap sial terhadap sesuatu. Jangan sekali-kali menganggap sial lah. Gak usah, semuanya kebaikan untuk kita. Ketika kita dapat cobaan, ujian buruk, anggap saja itu ujian untuk kita. Kita lagi diuji, sabar tidak. Dagang sepi sudah sedikit tuha, ya honi sudah sabar, istiqomah terus. Allah kan kadang uji itu. Kita udah capek-capek nih ibadahnya nih, diuji sama Allah, sulitan lah. Dia nggak sabar, akhirnya nyusap terus. Coba kalau sabar, nanti Allah bukakan itu. Mungkin di cucunya, di generasi cucu kita diberikan kerezikan yang luas. Kita mungkin nggak dapet lah, mungkin nanti di cucu kita, anak kita. Yakin lah itu, Allah itu bukan nggak pernah ingkar janji. Siapapun yang berdoa kepada Allah, astajib lakum, pasti dipenuhi. Nggak di kita nih, di anak mungkin nanti. Kayak semua misalnya, di cucu kita lah mungkin. Allah a'lam bishawab. Para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dua hadis lagi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibbu li akhihi, sampai dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jangan ngaku iman sempurna kalau masih ada hati hasud sama orang, dengki sama orang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ngaku beriman kepada Allah, sama orang dengki, mencela, menghina. Ya Allah, hati-hati. Itu iblis itu membisikkan kita. Gak sukalah sama orang, misalnya karena gak sealir sebagainya. Hati-hati. Hadis berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, man ghassal muslimin falaysa minhum. Barang siapa menipu kaum muslimin. Kita dengki, orang dengki kan ada aja itu, menipulah sesamanya, jahatlah sesamanya. Falaisa minhu, maka ia bukan golongan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merasa
kita umatnya Rasulullah, Rasulullah nggak nerima kita. Kenapa? Sama orang jahat, menyakiti. Kami tutup dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, sekiranya engkau bisa berpagi dan berpetang, kata Rasulullah, sedang hatimu tidak menyimpan perasaan ingin menipu seorang, maka kekalkanlah perilaku itu. Karena demikian adalah sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jaga hati kita, ucapan kita, jangan sampai kemudian menyakiti dengan sesamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma rabbana ya Allah bi asma'il husna ighfir lana dhunubana. Amin. Wa liwalidina wa zurriyyatina ya Allah. Amin. وكفر عن سيئاتنا يا الله واستر على عيوبنا واسبل على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا يا الله وعملا صالحا مقبولا وعملا صالحا ترضاه يا الله ونور قلوبنا ويسير أمورنا وسخر أزواجنا دائما حياتنا إلى الخير. قربنا يا الله عن الشر بعدنا وقرب رجاءنا إلينا وبلغ مقاصدنا يا الله واقض حوائجنا. الحمد لله يا الله يا رحمن يا رحيم. Jauhkanlah dari diri kami ya Allah sifat hasud, dengki, rasa benci, permusuhan dengan sesama ya Allah muslim. Jauhkanlah bil khusus para jamaah musul al-musyrafah ya Allah yang istiqomah pagi hari zikir ya semua husna ya Allah, keluarganya, keturunan ya Allah, bimbing ya arahkan pada jalanmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.